Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di Sebat Channel ya, sehat bahagia terus teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi informasi ya, terutama tentang kesehatan buat sobat sebat nih, supaya mendapatkan informasi yang lebih luas ya, dan tentunya yang lebih mudah teman-teman ya. Kalau waktu yang kemarin teman-teman saya udah buat beberapa video tentang anxiety ya. Nah, sekarang saya mau angkat tema anxiety lagi teman-teman, tapi tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri seseorang itu menderita anxiety. Jadi ada beberapa nih teman-teman. Nah, saya mau coba jabarkan tentunya. Saya sharing juga sesuai dengan experience yang pernah saya alami dan juga beberapa informasi tambahan ya teman-teman yang saya dapatkan teman-teman. Tapi lebih banyak mungkin lebih ke experience pribadi aja ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami anxiety disorder ya, bisa tonton sampai habis ya, ataupun yang mau tahu tentang anxiety disorder ini bisa tonton sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Tujuan saya buat video ini supaya lebih memudahkan, terutama untuk teman-teman atau sobat-sobat yang terkena anxiety ini lebih mudah menganalisis dan tentunya juga lebih mudah untuk mencari solusi ya, supaya cepat pulih dari anxiety disorder ini. Nah, langsung aja ya teman-teman ya, kita bahas satu persatu jika seseorang terkena anxiety disorder. Untuk anxiety disorder ini biasanya menyerang baik fisik maupun psikis penderitanya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama yang akan saya bahas adalah gejala fisiknya ya teman-teman ya. Di sini yang akan dirasakan oleh seseorang penderita anxiety itu adalah sensasi-sensasi ya. Perlu saya garis bawahi, sensasi-sensasi yang sebenarnya tidak unreal atau unreal teman-teman ya, atau tidak real ya. Nah, ini juga salah satu tips nantinya buat teman-teman untuk membantu cepat pulih itu dengan berpikir positif dan berpikir bahwa ini unreal atau tidak nyata teman-teman. Nah, gejala fisiknya biasanya dimulai dengan jantung berdetak lebih cepat ya. Nah, ini biasanya teman-teman yang terkena anxiety ini seperti tidak biasanya ya, ini jantungnya berdetak lebih kencang ya. Kemudian bagian belakang belikat ini juga sampai tembus ya ke bagian belikat. Nah, ini juga biasanya teman-teman mulai khawatir atau panik terkena penyakit lainnya, atau lebih tepatnya mungkin serangan jantung. Padahal itu bukan serangan jantung ya, itu sebenarnya juga bisa dibedakan teman-teman. Nah, jadi kalau serangan jantung tuh biasanya keringat terlalu over ya teman-teman ya, sampai berapa kali ganti pakaian juga itu keringatnya tetap banyak volumenya ya. Nah, sementara kalau untuk anxiety disorder ini biasanya memang lebih banyak berkeringat ya, karena panik aja. Nah, jadi itu wajar banget kalau misalkan orang lagi panik itu pasti berkeringat, tapi tidak yang sampai berlebihan ya teman-teman. Nah, itu adalah gejala, salah satu gejalanya ya, detak jantung itu berdetak lebih cepat ya. Nah, kemudian juga biasanya untuk penderita anxiety disorder ini mengalami pusing atau keliengan teman-teman ya. Jadi tidak ada sebab ya, tidak ada angin, nggak ada hujan ya. Nah, ini biasanya kalau terkena panic attack ataupun anxiety disordernya kambuh, ini kepalanya pusing ya. Selain itu otot lebih tegang ya. Nah, jadi di bagian-bagian tertentu seperti leher ya, pundak, yang saya rasakan itu jauh lebih tegang teman-teman ya. Dan yang pastinya itu ngebuat kita nggak nyaman dan memang sedikit sakit ya. Nah, itu menambah sensasi-sensasi juga yang tentunya semakin membuat kita terasa panik tuh untuk penderita anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, yang selanjutnya biasanya yang dialami oleh penderita anxiety disorder ini adalah sesak napas, di mana nafas terasa berat ya, kemudian nafasnya pendek, dan ini sering kali ya terjadi, disertai biasanya memang buat teman-teman yang terkena panic attack. Nah, ini yang saya rasakan juga seperti itu. Kebetulan kalau waktu itu saya terkena panic attacknya subuh hari ya, sekitar jam 2 atau jam 3. Ini nafas ini tiba-tiba teman-teman ya,
langsung terasa sesak disebabkan oleh ya ini naiknya cairan asam lambung ke bagian atas. Nah itu sekali lagi teman-teman, jika terkena panic attack ya, nah ini langsung duduk aja kalau dalam posisi berbaring ya. Usahakan minum air hangat, tetap tenang ya, walaupun mungkin ini pasti sangat panik teman-teman. Nah beruntung mungkin buat teman-teman yang terjadinya mungkin di pagi, siang, atau sore, nggak kayak saya kemarin waktu itu subuh ya. Agak sulit juga kalau mau ke klinik terdekat ya. Nah buat teman-teman yang terkena panic attack, ini saran saya, teman-teman coba langsung konsultasi ke dokter ya, kemudian jelaskan masalahnya ya. Nah termasuk juga mungkin mungkin kalau ada faktor stres yang menyertai, nah itu juga bisa disebutkan atau dijelaskan kepada dokter sehingga nanti dokter lebih mudah ya. Itu ke dokter umum juga bisa teman-teman. Nah biasanya juga dokter umum ini juga tahu ya ketika kita sudah dicek ya atau sudah berkonsultasi ke dokter, biasanya nanti dalam 1 kali atau 2 kali konsultasi ini dokter juga udah bisa mengambil kesimpulan ya, apalagi kalau sampai teman-teman di EKG ya, detak jantungnya diperiksa ya, biasanya di rumah sakit. Nah ini lebih keren lagi teman-teman, atau lebih bagus lagi ya. Jadi ini benar-benar membuat diagnosanya ini semakin jelas ya, semakin detail, dan itu salah satu menurut saya yang ngebuat kita juga jauh lebih tenang ya ketika kita sudah tahu terkena mungkin GERD anxiety ya, disertai ada gejala fisiknya GERD juga, kemudian juga anxiety. Nah setidaknya kita lebih tenang karena itu bukan penyakit kronis, dan kita lebih mudah ya untuk mencari solusi ya. Yang penting kita jangan langsung panik ya, langsung panik yang berlebihan, karena itu bisa membuat anxiety atau gangguan kecemasan ini semakin parah. Nah selanjutnya ada gemetar dan keringat berlebihan ya, yang seperti yang saya jelaskan. Ini biasanya gemetar teman-teman dari tangan, juga tremor ya, kemudian juga kaki, terutama kaki ya teman-teman ya, ini terasa lemes ya, yang saya rasakan seperti itu. Pokoknya badan bergetar seperti nggak biasa aja. Kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali terkena panic attack itu kayak orang kurang makan ya teman-teman ya, atau lemas ya, mungkin baru makan atau kurang makan ya. Nah gemeternya kurang lebih seperti itu ya. Jadi mulai dari tangan sampai kaki ini gemeteran, lemes ya teman-teman. Nah itu kurang lebih kalau misalkan gejala gemetar dan berkeringat berlebihan ya. Nah selain ini yang terakhir, ini biasanya teman-teman mengalami masalah pencernaan. Nah kalau ini biasanya dibarengi sama GERD ya. Nah jadi yang perlu teman-teman tahu juga, selain psikisnya juga kalau sudah terkena GERD, kebetulan saya waktu itu GERD anxiety ya. Jadi dari lambung juga ini harus diobati teman-teman ya. Jadi di sini letak menurut saya kesulitan ya dari GERD anxiety ini adalah teman-teman harus bisa secara simultan ya, atau secara berbarengan ini harus mengobati baik fisik maupun psikisnya. Di mana kalau misalkan GERD-nya kambuh, anxiety-nya kambuh, sebaliknya juga kalau anxiety-nya kambuh, GERD-nya ini juga kambuh. Ini sangat berkaitan erat ya. Tapi tetap ya menurut saya untuk pengobatan terbaiknya ini ada di diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa ini unreal. Kalau memang lambung terasa gejala fisik, itu memang berarti ada yang bermasalah dengan gangguan pencernaan kita. Itu harus diobati segera teman-teman, supaya juga untuk anxiety-nya tidak kambuh lagi. Nah yang barusan saya jelasin itu adalah gejala fisik teman-teman, yang mana gejala fisik tersebut itu sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke gejala psikis ya teman-teman, yang sama nih juga mengganggu juga kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, sama buruknya dengan gejala fisik yang kita rasakan. Oke, kita masuk yang pertama, ini adalah kekhawatiran berlebih ya teman-teman ya. Nah jadi pengidap anxiety disorder ini selalu merasa cemas ya setiap hari, bahkan setiap waktu teman-teman, dan selalu berpikir negatif ya, takut dengan fobia terhadap suatu objek ataupun situasi
tertentu. Nah ini harus teman-teman cepat tanggulangi ya, dengan caranya ya tadi itu teman-teman ya, kenali triggernya, kenali penyebabnya, kemudian juga berpikir kalau ini tidak nyata atau unreal ya teman-teman. Itu salah satu tips yang mungkin saya bisa berikan kepada teman-teman dan yang juga sudah pernah saya lakukan, sehingga kita lebih cepat pulih dari anxiety disorder ini. Kemudian ada juga pikiran negatif yang berulang-ulang. Nah ini hampir sama ya teman-teman ya, cuman dia biasanya seperti ini teman-teman. Ketika satu kecemasan hilang, ini timbul kecemasan yang lain. Jadi banyak pikiran negatif ya, nggak cuman tertumpu pada trigger ya teman-teman ya, tapi juga pikiran-pikiran yang lain ini biasanya masalah finansial, masalah sosial ya, atau masalah keluarga. Ini setelah pikiran yang lain hilang, timbul kecemasan yang lain, dan ini yang makin memperburuk dari penyakit anxiety disorder ini. Kemudian juga ada kesulitan konsentrasi ya, itu otomatis teman-teman. Di saat kita merasakan gejala fisik yang tidak nyaman, kemudian juga pikiran kita berlebihan, otomatis kita juga kesulitan konsentrasi. Nah ini benar-benar sangat mengganggu teman-teman, dimana terutama untuk yang sudah bekerja ya, ini agak sulit fokus ya, atau memang sulit fokus ketika sedang bekerja ya teman-teman, dan bawaannya mungkin pengen pulang terus ya gitu, karena nggak nyaman mungkin di situasi kantornya nggak nyaman, bertemu dengan banyak orang tidak nyaman, ngobrol dengan orang juga tidak nyaman. Nah ini biasanya lebih mencari kesendirian ya. Nah ini kembali lagi teman-teman ya, ini harus diatasi dengan cepat supaya tidak berlarut-larut ya. Kemudian juga biasanya juga terjadi ya gejala psikis ini kurang lebih 3-6 bulan. Nah itu masa-masa yang paling parah. Saya juga seperti itu ya, 6 bulan ya. Jadi kekhawatiran berlebih, pikiran negatif yang berulang-ulang itu kurang lebih selama 3 atau 6 bulan ya. Karena mungkin saya masih bingung waktu itu ya, masih bingung. Kemudian juga solusinya juga apa, saya juga nggak tahu ya. Nah ternyata solusi yang paling baik tetap itu ya teman-teman ya, kita setelah didiagnosa dokter, makanya perlu ke dokter teman-teman untuk dicek lambungnya ya. Kalau memang tidak ada penyakit-penyakit kronis lainnya, berarti memang teman-teman ini kemungkinan mengalami GERD anxiety ataupun anxiety disorder. Semakin kita cepat mengetahui ya, semakin kita tahu penyakitnya, nah semakin juga solusinya ini mudah ditemukan, dan tentunya juga kita bisa cepat pulih ya teman-teman. Nggak perlu waktu lama ya, nggak perlu waktu 3-6 bulan. Nah mungkin dalam beberapa minggu atau mungkin dalam 1-2 bulan itu udah bisa sembuh ya teman-teman ya. Nah kemudian ada iritabilitas, atau ini mudah marah, mudah tersinggung, kemudian juga mudah merasa tegang tanpa sebab yang jelas. Nah ini penderita anxiety disorder ini sering banget mengalami masalah ini ya. Tiba-tiba emosi meledak-ledak, tiba-tiba marah, tiba-tiba tersinggung. Nah ini kadang-kadang dipicu oleh masalah yang kecil ya, atau mungkin nggak jelas lah ya, bisa dikatakan nggak jelas. Nah ini juga yang menyebabkan ya pada akhirnya ketika semuanya sudah di leveling tertinggi ya teman-teman, atau di leveling tinggi ya teman-teman, jadi hemat bicara ya, kemudian juga malas untuk berinteraksi sosial. Nah ini semuanya ini sebenarnya saling berkaitan, dan teman-teman juga ketika nanti udah tahu ya, lebih cepat menurut saya harus lebih cepat menganalisis diri sendiri. Nanti itu nyambung tuh teman-teman ya, oh ternyata kita begini karena seperti ini, ternyata kita berperilaku seperti ini karena hal ini. Nah teman-teman, mungkin untuk iritabilitas ini saran dari saya adalah teman-teman atau sobat-sobat nih ya, ini berinteraksi dengan keluarga atau mungkin sharing dengan keluarga. Nah, kembali lagi ketika sudah didiagnosa dokter, mungkin teman-teman sudah paham tuh ya, kalau teman-teman mungkin lagi stres berat, sebenarnya tubuhnya nggak apa-apa ya, kemudian terkena anxiety. Nah, teman-teman coba ungkapkan itu mungkin ke orang tua, ke saudara ya, adik atau kakak, atau mungkin pasangan. Nah, bahwa memang teman-teman ini lagi stres ya. Nah, lagi stres, kemudian juga mengalami gangguan kecemasan, sehingga mereka kita harapkan juga lebih mudah menerima kita di kondisi seperti ini ya, tidak menambah beban stres kita, sehingga untuk
pulih itu lebih cepat teman-teman ya. Itu untuk iritabilitas. Dan yang terakhir ada gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini ya, ini juga menurut saya yang paling berat teman-teman, ketika kita sudah terkena gangguan kecemasan ya, khawatir yang berlebih, kemudian juga disertai gejala-gejala fisik yang tidak nyaman ya, yang sangat terasa sekali. Nah, kita juga dipaksa untuk insomnia atau mengalami gangguan tidur di saat kita perlu istirahat atau tidur yang cukup teman-teman. Nah, sama untuk solusinya, lebih cepat menganalisis ya, menganalisis problem atau trigger ya, teman-teman semakin mudah menyembuhkan diri sendiri ya, sampai tidak berlarut-larut, kemudian juga tidak terkena insomnia ya. Nah, insomnia ini sangat-sangat mengganggu teman-teman ya, dan polanya juga kadang-kadang suka berubah-berubah teman-teman. Tapi yang saya rasakan adalah sering terbangun di malam hari. Kemudian juga kalau misalkan kita tidur jam 8, jam 9 itu jam 1 terbangun, kemudian jam 2 terbangun lagi, jam 3 terbangun lagi. Nah, ini sangat menyiksa ya. Tapi perlu kita sadari teman-teman, kalau biasanya ya orang-orang yang overthinking ini sebelumnya ya, ini kan sudah hasilnya ya, sudah terkena penyakit ini. Nah, sebelumnya juga pola tidurnya biasanya juga berantakan. Nah, ini teman-teman perlu juga memanage pola tidurnya supaya baik ya, supaya, tapi adaptasi pasti adaptasi ya teman-teman ya, tapi minimal ini sudah ada perubahan di pola tidur. Kemudian jangan lupa untuk pola makannya teman-teman ya, hindari kalau sudah ada gangguan lambung, GERD anxiety, hindari makanan pedas, hindari makanan asam ya, yang terlalu asin juga terlalu gurih, saran saya juga hindari ya. Kalau bisa diet karbo dilakukan, juga sebaiknya dilakukan diet gula juga teman-teman. Nah, karena saya jadi sekalian tuh ya, sampai saat ini juga memang sangat-sangat membatasi diri ya untuk makan makanan manis. Tetap masih makan ya teman-teman, tapi sangat dibatasi, tidak seperti waktu dulu. Kemudian juga goreng-gorengan itu udah jarang banget teman-teman ya, dan tepung-tepungan. Nah, ini juga ada kaitannya, dan yang sudah saya pelajari juga memang apa yang kita makan itu juga memang, walaupun penyakitnya psikis ya, anxiety disorder ini benar-benar mempengaruhi dari penyakit ini ya. Artinya makanan ini benar-benar mempengaruhi ke perilaku juga teman-teman, atau ke kebiasaan kita. Nah, sekali lagi, ubah pola makan, ubah pola tidur, kemudian juga ubah apa yang ada di isi piring kita teman-teman. Nah, itu sudah saya jelaskan ya, baik gejala fisik, kemudian juga gejala psikisnya. Saya berharap banget di sini kita bisa sama-sama sembuh total teman-teman ya, walaupun perlu proses ya, minimal dari yang tadinya kita murung, bad mood, sering menyendiri ya, khawatir berlebih. Nah, ini saya harapkan ini bisa minimal banget, dan tentunya pada akhirnya kita bisa sembuh. Nah, hal ini yang bisa saya sharing kali ini teman-teman. Di video-video selanjutnya saya juga tetap akan sharing ya mengenai tips-tips kesehatan ya yang lainnya. Mungkin saya coba sharing nih, ada salah satu tanaman ya yang untuk teman-teman yang insomnia ya. Nah, ini bisa yang udah terkena ataupun yang belum terkena anxiety ini. Nah, nanti saya coba untuk buat konten ya tentang tanaman herbal yang satu ini. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, sehingga nanti kita lebih mudah tenang, mudah rileks. Bukan obat tidur, tapi membuat kita lebih tenang, lebih rileks, dan sehingga kita nanti bisa lebih cepat tertidur dan istirahat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Sebat Channel. Sehat bahagia terus channel. Dadah.